kisah Nabi Ibrahim dan Ismail itu bisa membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi ini. Harus ada komunikasi dua arah antara ayah dengan anak. Harus ada ikatan emosional yang dekat antara ayah dengan anak. Harus ada pembicaraan dua arah antara ayah dengan anak. Jangan menjadi ayah yang otoriter. Anak kita, wahai para ayahanda, anak kita bukanlah robot. Anak kita bukanlah boneka yang bisa kita lakukan apa saja terhadap anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Di pagi hari yang cerah ini, bahkan sudah dimulai dari hari kemarin, masih terngiang di telinga kita dan terbayang di pelupuk mata kita. Gema takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di seantero dunia, baik di barat maupun di timur, baik di utara maupun di selatan. Semua umat Islam bersuka cita menyambut hari raya Idul Adha ini, dan mereka berlomba-lomba untuk mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil mengagungkan asma Allah. Harusnya kaum muslimin sekalian, kalimat takbir, tahmid dan tahlil ini tidak hanya menjadi hiasan bibir kita belaka, tetapi juga menancap di hati dan sanubari kita, sehingga kita benar-benar merasakan kebesaran Allah di hadapan kita. Hadirin jemaah Idul Adha yarhamuni wa yarhamukumullah. Kalau kita bicara tentang Idul Adha, tentang hari raya kurban, maka pikiran kita akan melayangkan beberapa abad sebelum kita, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Dan dari kisah ini kaum muslimin sekalian, kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kisah Nabi Ibrahim dan Ismail itu bisa membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi ini. Maka tema khutbah kita hari ini adalah Idul Adha wa tarbiyatil usrah. Idul Adha dan pendidikan dalam keluarga. Paling tidak ada beberapa ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan bisa kita terapkan di dalam keluarga kita. Yang pertama, bahwasanya kita harus menempatkan cinta kepada Allah atas segala-galanya. Kita harus menempatkan cinta kepada Allah di atas cinta kita kepada anak dan istri kita. Kita harus menempatkan cinta kepada Allah di urutan paling pertama rasa cinta kita. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu cinta kepada Ismail, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang diidam-idamkan. Nabi Ibrahim lama mendapatkan anak, anak yang begitu dicintai, yang begitu disayangi, yang lama diidam-idamkan, diimpi-impikan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya, Nabi Ibrahim memilih cinta kepada Allah di atas cinta kepada anaknya. Walaupun Nabi Ibrahim cinta kepada Nabi Ismail, tetapi ketika perintah Allah, ketika instruksi langsung dari Allah melalui mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan penuh keikhlasan. Harusnya Bapak dan Ibu sekalian, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya cinta kita kepada Allah di atas cinta kita kepada anak dan istri kita. Contohnya di dalam sholat subuh Bapak dan Ibu sekalian. Betapa berat kita membangunkan anak kita untuk sholat subuh. Kita merasa kasihan kepada anak kita untuk membangunkan anak kita. Kita kadang-kadang mengatakan, kasihan anak saya masih ngantuk, dan kita tidak tega untuk membangunkan. Padahal membangunkan anak untuk sholat subuh adalah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama di Timur Tengah pernah ditanya, "Wahai Syekh, bagaimana saya bisa membangunkan anak saya
untuk sholat subuh. Karena saya merasa kasihan kepada anak saya. Dia masih mengantuk. Tidurnya belum cukup lama. Apa jawaban Syekh ini? Wahai ibunda, apa yang akan ibunda lakukan kalau seandainya rumahmu kebakaran dan anakmu sedang tidur? Apa yang akan kamu lakukan? Apa jawaban ibunda ini? Saya akan membangunkan anak saya sampai dia bangun, sampai dia keluar dari rumah. Kemudian apa jawaban Syekh ini? Begitu juga seharusnya ibunda. Bangunkan anakmu, suruh sholat subuh untuk menghindarkan dia dari kebakaran api neraka. Dan pelajaran yang kedua adalah harus ada komunikasi dua arah antara ayah dengan anak. Harus ada ikatan emosional yang dekat antara ayah dengan anak. Harus ada pembicaraan dua arah antara ayah dengan anak. Kita lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Begitu dekatnya mereka, sehingga terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Ismail. Terjadi diskusi yang hangat antara ayah dengan anak. Sekarang pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian, sedekat apakah ayah dengan anaknya pada zaman ini? Menurut ilmu psikologi, anak yang dekat dengan ayahnya itu akan menjadi anak yang tangguh, anak yang kuat dalam menghadapi masa depan. Anak yang dekat dengan ayahnya, yang sering diajak diskusi oleh ayahnya, maka dia akan bisa curhat dan bercerita kepada ayahnya. Dia tidak akan mencari teman cerita di luar sana. Dia tidak akan curhat ke teman-temannya, yang bahkan kadang-kadang solusi dari temannya itu justru menyerumuskan anak kita, kaum muslimin sekalian. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah jangan menjadi ayah yang otoriter. Wahai para ayahanda, anak kita bukanlah robot. Anak kita bukanlah boneka yang bisa kita lakukan apa saja terhadap anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwasanya perintah menyembelih anaknya itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim tidak semena-mena terhadap anaknya. Tidak ujuk-ujuk langsung menyembelih anaknya, tidak tiba-tiba langsung menyembelih anaknya. Tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Sebagaimana ayat dibacakan oleh imam kita tadi, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah mencapai usia yang bisa diajak bekerja. Dalam salah satu riwayat tafsir dikatakan umurnya antara 7 dengan 9 tahun. Qala ya bunai, Nabi Ibrahim berkata, ya bunai, wahai anakku. Kita lihat obrolannya hangat antara ayah dengan anak. Dalam bahasa Arab, Bapak dan Ibu sekalian, anak itu bisa ya waladi, wahai anakku. Ya ibni, wahai anakku. Tetapi Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata ya bunai, wahai anakku sayang, wahai belahan jiwaku. Nabi Ibrahim begitu lembut memanggil anaknya. Inni ara fil manami anni adbahuk. Bahwasanya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuk, aku menyembelihmu. Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita bayangkan bagaimana kondisi psikologis seorang Ibrahim, seorang ayah. Anak yang kita tunggu-tunggu, anak yang kita idam-idamkan, anak yang kita sayang, yang kita timang-timang, dan mau kita sembelih dengan tangan kita sendiri. Kalau bukanlah karena perintah dari Allah, mungkin Nabi Ibrahim tidak akan melakukan itu. Tapi ini adalah perintah dari Allah. Bagaimana psikologi seorang ayah pada saat itu ingin menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Walaupun ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak serta-merta menyembelih anaknya, tapi mengajak diskusi anaknya. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, "Anzur madza tara." Apa pendapatmu wahai anakku? Kita lihat dialog yang sangat harmonis antara ayah dengan anak. Obrolan yang hangat antara ayah dengan anak. Seharusnya kita sebagai ayah
bisa mengajak berbicara anak kita, bisa mengajak diskusi anak kita. Sebagai ayah, kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada anak kita. Harus ajak diskusi anak kita dalam hal apapun. Nabi Ibrahim mengajarkan, "Fanzur maza tara." Apa pendapatmu wahai anakku? Bagaimana perasaan seorang anak ketika ingin disembelih oleh ayahnya, oleh ayah kandungnya? Tapi apa jawaban Ismail? "Ya abati fa'al ma tu'mar." Ayah dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, itu bisa ya abi, wahai ayahku. Ya walidi, wahai ayahku. Tapi Nabi Ismail menggunakan kata-kata ya abati, wahai ayahku sayang. Wahai ayahku yang tercinta. Wahai ayahku yang terhormat. If'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sebuah jawaban yang dahsyat dari anak yang baru berumur antara 7 sampai 9 tahun. Kerjakanlah wahai ayahku. Laksanakanlah wahai ayah anda apa yang diperintahkan kepadamu. Seandainya ini terjadi kepada kita Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kita lakukan? Kita disuruh untuk menyembelih anak kita dengan tangan kita sendiri. Tapi Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan kepada kita, ketika itu perintah dari Allah, itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku sayang, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah kaum muslimin sekalian. Sebuah dialog yang hangat antara ayah dengan anak. Sebuah komunikasi dua arah yang sangat baik antara ayah dengan anak. Sebuah keakraban yang terjalin antara ayah dengan anak. Harusnya ini ada di tengah-tengah keluarga kita. Seorang ayah harus dekat kepada anaknya. Kalau ibu dekat dengan anaknya, itu sudah menjadi biasa. Tetapi ketika ayah dekat dengan anak, ayah akrab dengan anak, terjalin komunikasi yang hangat antara ayah dengan anak, itu akan menjadi luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan di beberapa kisah di Al-Quran juga kita lihat bahwasanya obrolan itu terjadi antara ayah dengan anak. Luqman, seorang ayah berkata kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah. Ayah berbicara kepada anaknya. Yakub berbicara kepada anaknya Yusuf. Dan seharusnya ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu sekalian. Ini menjadi ibrah bagi kita semua, khususnya kepada para ayahanda, kepada para bapak-bapak sekalian. Jalinlah komunikasi yang baik dengan anak kita. Berakrab-akrablah dengan anak kita. Sering-sering berbicaralah dengan anak kita. Sering-sering komunikasilah dengan anak kita. Sering-sering diskusilah dengan anak kita. Yang banyak terjadi sekarang adalah Bapak dan Ibu sekalian, banyak terjadi perang dingin antara ayah dengan anak. Ma'asyiral muslimin, yarhamuni wa yarhamukumullah. Dari peristiwa ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa mengambil ibrah untuk keluarga kita. Mudah-mudahan ke depannya, kalau seandainya ada seorang ayah yang jarang berkomunikasi dengan anaknya, mudah-mudahan setelah mendengarkan khutbah ini, hubungan yang baik terjalin antara ayah dengan anak. Bahkan kalau bisa para ayahanda, nanti pas pulang ke rumah, peluklah anak kita. Ciumlah keningnya, usaplah ubun-ubunnya, dan katakan kepada anak kita, wahai Ananda, ayah sayang kepadamu, ayah cinta kepadamu. Dan untuk para Ananda, untuk anak-anak, seandainya selama ini sering terjadi miskomunikasi dengan ayah kita, nanti pas pulang ke rumah, peluklah ayah kita. Peluklah ayah kita dan bisikkan ke telinga ayah kita, wahai ayahku, sungguh aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syukran alal musyahadah. Thank you for watching.